Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, yuk mari kita belajar bareng lagi. Semangat belajar teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal gadar maternal dan neonatal yang ke part 2 ya teman-teman. Oke, tetap semangat belajar, sukses terus. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-11, manajemen terpadu bayi muda digunakan untuk melakukan penilaian dan pengklasifikasian pada bayi berumur A. Bayi baru lahir, B. Kurang dari 2 bulan, C. Lebih dari 2 bulan, D. Kurang dari 2 tahun, atau E. Lebih dari 2 tahun. Manajemen terpadu bayi muda digunakan untuk melakukan penilaian dan pengklasifikasian pada bayi berumur, yaitu jawabannya adalah B. Kurang dari 2 bulan. Soal ke-12, ikterus dikatakan fisiologis jika A. Tinja berwarna pucat, B. Timbul kuning pada hari pertama, C. Kuning sampai telapak tangan atau kaki, D. Timbul kuning pada umur lebih dari 14 hari, atau E. Timbul kuning pada umur lebih dari sama dengan 24 jam sampai kurang dari sama dengan 14 hari. Oke, jawabannya ikterus dikatakan fisiologis jika, yaitu E. Timbul kuning pada umur lebih dari sama dengan 24 jam sampai kurang dari sama dengan 14 hari. Lanjut soal ke-13. Berdasarkan kasus di atas, bayi Nyonya K mengalami, di soal diketahui bayi K umur 20 hari dibawa periksa oleh orang tuanya ke tempat bidan dengan keluhan kulit bayi berwarna kekuningan sejak 2 hari yang lalu dan tinjannya berwarna pucat seperti dempul. Hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai dengan badan bagian atas, yaitu dari pusar ke atas. Berdasarkan kasus, bayi K mengalami apa? A. Hipotermia, B. Hipertermi, C. Ikterus fisiologis, D. Ikterus patologis, atau E. Tetanus neonatorum. Ya, berdasarkan kasus di atas, bayi K mengalami yaitu ikterus patologis. Karena pada data pada kasus dijelaskan bahwa bayi K yaitu berumur 20 hari. Ikterus patologis ini jika umur bayi lebih dari 14 hari ya teman-teman, dan harus segera diwaspadai jika bayi berwarna kuning karena menjurus ke kasus ikterus. Lanjut ke soal ke-14 ya teman-teman. Soal ke-14 sama dengan soal ke-13 dan pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan derajat kekuningan yang dialami bayi K adalah, tadi sudah diketahui bahwa bayi K mengalami ikterus patologis ya teman-teman. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan derajat kekuningan yang dialami bayi K adalah A. Termasuk Kramer 1, B. Kramer 2, C. Kramer 3, D. Kramer 4, atau E. Kramer 5. Oke, langsung saja ke jawaban dan pembahasannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, derajat kekuningan yang dialami bayi K termasuk ke dalam kategori yaitu B. Kramer 2. Karena sudah dijelaskan pada kasus bahwa kuning sampai dengan badan bagian atas, yaitu dari pusar ke atas. Menurut buku Asuhan Kebidanan Kegawadaruratan Maternal dan Neonatal Kemenkes tahun 2016 dijelaskan bahwa ikterus memiliki derajat-derajatnya ya teman-teman, yaitu yang Kramer 1 mengalami kuning pada daerah kepala dan leher, Kramer 2 kuning sampai dengan badan bagian atas dari pusar ke atas seperti contoh pada kasus bayi K. Yang ketiga, Kramer 3 kuning sampai badan bagian bawah hingga lutut atau siku, Kramer 4 kuning sampai pergelangan tangan dan kaki, Kramer 5 kuning sampai daerah tangan dan kaki. Dan ada grade-grade-nya tersendiri ya teman-teman. Lanjut ke soal ke-15. Bayi Nyonya A umur 7 bulan datang ke puskesmas dengan keluhan diare secara terus-menerus. Bayi sudah lemas, lunglai, tidak sadar dan harus segera mendapatkan penanganan. Bayi diklasifikasikan mengalami dehidrasi berat jika didapat gejala atau tanda sesuai dengan kasus, yaitu A. Letargis atau tidak sadar, B. Gelisah atau rewel, C. Cubitan perut kembali lambat,
D. Mata cembung, atau E. Sering kencing. Oke, langsung ke jawabannya. Bayi diklasifikasikan mengalami dehidrasi berat jika didapat gejala atau tanda yaitu letargis atau tidak sadar. Sesuai dengan tabel, ada klasifikasi diare yaitu dibagi menjadi 3, diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan atau sedang, dan diare tanpa dehidrasi. Dengan masing-masing tanda dan gejalanya, jika diare dehidrasi berat, tanda dan gejalanya yaitu terdapat 2 atau lebih tanda sebagai berikut ya teman-teman, yaitu bayi mengalami letargis atau tidak sadar, mata cekung, dan cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat seperti pada contoh kasus ya teman-teman. Dan yang klasifikasi diare dehidrasi ringan atau sedang, tanda dan gejalanya yaitu terdapat 2 atau lebih tanda berikut, yaitu gelisah atau rewel, mata cekung, dan cubitan kulit perut kembali lambat. Diare tanpa dehidrasi, tanda dan gejalanya yaitu tidak cukup tanda dehidrasi berat atau ringan atau sedang. Soal ke-16, seorang ibu impartu kala 1 fase aktif mengalami pecah ketuban secara spontan pada pembukaan 8 cm. Beberapa saat setelah ketuban pecah, tiba-tiba ibu mengalami sesak napas, wajah kebiruan, tekanan darah mendadak turun, nadi kecil atau cepat, kemudian terjadi gangguan pernapasan yang akut dan syok. Diagnosa yang muncul pada kasus di atas adalah ibu mengalami A. KPD, B. Emboli air ketuban, C. Penyakit jantung, D. Shock obstetri, atau E. Retensio placenta. Ya, jawabannya, diagnosa yang muncul pada kasus di atas adalah ibu mengalami B, yaitu emboli air ketuban. Lanjut ke soal ke-17. Diagnosa pada Nyonya N adalah G2 impartu kala 2 dengan apa? Pada kasus diketahui bahwa Nyonya N usia 26 tahun, hamil anak kedua, 39 minggu, datang ke bidan jam 1 waktu Indonesia Barat. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil urin reduksi positif 2, taksiran berat janin 4100 gram, lalu jam 8 waktu Indonesia Barat pembukaan ibu sudah lengkap. Dan setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak ada kemajuan persalinan. Nah, diagnosa pada Nyonya N adalah dengan apa? A. Makrosomia, B. Distosia bahu, C. Lilitan tali pusat, atau D. Cephalopelvic dysposition. Dan diagnosa pada kasus Nyonya N adalah yaitu impartu kala 2 dengan distosia bahu. Kenapa bukan jawaban yang lain? Jawaban yang lain karena tidak sesuai dengan data dasar pada kasus ya teman-teman. Yang jawaban A, makrosomia, jika berat badan bayi yang lahir lebih dari 4000 gram. Tapi tadi kan pada kasus diketahui bahwa kepala sudah lahir tapi tidak ada kemajuan persalinan, maka jawabannya menjurus ke distosia bahu. Dan yang C, lilitan tali pusat, bukan ya teman-teman, tidak menjurus ke kasus ya teman-teman. Yang jawaban D, cephalopelvic dysproportion, adalah panggul sempit, juga tidak ada datanya yang menjurus yang sesuai pada kasus tersebut ya teman-teman. Lanjut soal ke-18, soalnya sama dengan soal yang ke-17 ya teman-teman. Langsung saja ke pertanyaannya. Salah satu faktor penyebab dari Nyonya N berdasarkan kasus tersebut adalah Nyonya N tadi mengalami distosia bahu. Jadi jawabannya apa? A. Hipertensi, B. Janin besar, C. Panggul sempit, D. Diabetes mellitus. Oke, salah satu faktor penyebab dari kasus Nyonya N berdasarkan kasus tersebut adalah yaitu D. Diabetes mellitus. Di sini kasus Nyonya N adalah distosia bahu. Distosia bahu merupakan tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Tadi kasus Nyonya N tidak ada kemajuan persalinan ya teman-teman. Dan etiologi atau faktor penyebabnya itu antara lain bisa dari maternal atau ibu, bisa dari kelainan bentuk panggul ibu, karena diabetes gestasional, karena kehamilan postmatur, karena riwayat persalinan dengan distosia bahu sebelumnya,
Bisa karena ibu yang pendek atau tinggi badan kurang, bisa karena dari faktor dari fetal, dan bisa karena dugaan makrosomia atau bayi besar ya teman-teman. Terus bila terjadi kemacetan pada bahu saat menolong persalinan, tindakan yang paling tepat yang dapat diberikan adalah prasat Macrobert. Lanjut ke soal ke-19. Tanda atau gejala bila perdarahan disebabkan robekan jalan lahir adalah A. Kontraksi uterus lembek, B. Darah yang keluar berwarna merah kehitaman, C. Kontraksi uterus baik, D. Plasenta tidak lengkap. Tanda atau gejala bila perdarahan disebabkan robekan jalan lahir adalah, jawabannya adalah C. Kontraksi uterus baik. Sedangkan untuk jawaban yang lain, kontraksi uterus lembek merupakan tanda gejala dari atonia uteri. Darah yang keluar berwarna merah kehitaman itu biasanya pada kasus-kasus solusio plasenta ya teman-teman. Lalu jawaban yang D, plasenta tidak lengkap, itu merupakan tanda atau gejala dari sisa plasenta. Jadi plasentanya itu lahirnya tidak utuh dan masih ada bagian-bagian yang tertinggal di dalam rahim ibu ya teman-teman, dan harus ditangani segera. Oke, lanjut ke soal ke-20, soal yang terakhir ya teman-teman. Terus semangat belajar. Ini berdasarkan data perdarahan yang dialami Nyonya K, termasuk perdarahan kategori. Di kasus diketahui bahwa Nyonya K P5A0 15 menit yang lalu telah melahirkan bayi laki-laki dan sudah mendapatkan 10 intraunit oksitosin. Plasenta belum lahir dan perdarahan per vaginam, yaitu darahnya kurang lebih 600 cc. Dan ini termasuk kategori apa? A. Perdarahan pasca persalinan, B. Perdarahan pasca persalinan dini, C. Perdarahan pasca persalinan tersier, atau D. Perdarahan pasca persalinan primer, atau juga E. Perdarahan pasca persalinan sekunder. Oke, ke jawabannya. Berdasarkan data perdarahan yang dialami Nyonya K, termasuk perdarahan kategori, yaitu D. Perdarahan pasca persalinan primer. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa perdarahan pasca persalinan itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Perdarahan primer merupakan perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama melahirkan ya teman-teman. Terus yang perdarahan sekunder merupakan perdarahan yang terjadi setelah 24 jam melahirkan. Diingat aja ya teman-teman, kalau yang primer itu dalam 24 jam pertama, kalau sekunder itu terjadi setelah 24 jam pertama. Penyebab dari perdarahan primer yaitu bisa karena atonia uteri, robekan jalan lahir, sisa sebagian plasenta, atau bisa karena gangguan pembekuan darah. Dan sebab dari perdarahan sekunder yaitu karena jaringan atau sisa plasenta, infeksi dalam rahim, involusi rahim yang lambat, dan atau tidak adekuatnya drainase lokea. Oke, sekian belajar bareng kita kali ini ya. Sampai jumpa di latihan soal-soal selanjutnya. Semangat belajar, sukses selalu ya teman-teman. Semangat! Jika ada salah-salah kata ataupun kata yang kurang berkenan atau salah-salah dalam penyampaian materi, mohon maaf ya teman-teman. Mohon untuk koreksi, kita belajar bareng. Silahkan untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.